Yo guys, assalamualaikum, kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CSN P3K Jabatan Teknis Penata Layanan Operasional. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Tanggung jawab utama penata layanan operasional dalam menjaga kualitas pelayanan adalah A. Mengelola manajemen risiko perusahaan. B. Menentukan kebijakan harga. C. Memastikan standar operasional prosedur atau SOP dilaksanakan dengan benar. D. Merancang strategi pengembangan pasar. E. Membuat laporan keuangan tahunan. Jawabannya adalah C. Memastikan standar operasional prosedur atau SOP dilaksanakan dengan benar. Kita lihat pembahasannya. Penata layanan operasional bertugas memastikan bahwa setiap proses yang terjadi dalam layanan perusahaan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ditetapkan untuk menjaga kualitas dan konsistensi layanan. Next. Soal nomor 2. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, penata layanan operasional dapat menerapkan konsep berikut kecuali A. Lean Management. B. Just in time. C. Outsourcing. D. Perencanaan agregat. E. Overstaffing. Jawabannya adalah E. Overstaffing. Kita lihat pembahasannya. Overstaffing atau menambah jumlah karyawan secara berlebihan tidak meningkatkan efisiensi operasional, malah dapat menyebabkan pemborosan sumber daya. Konsep seperti lean management dan just in time lebih tepat untuk meningkatkan efisiensi. Next. Soal nomor 3. Penata layanan operasional yang baik harus mampu berkolaborasi dengan divisi lain. Divisi mana yang paling sering membutuhkan koordinasi langsung dengan penata layanan operasional? A. Divisi hukum. B. Divisi IT. C. Divisi produksi. D. Divisi pemasaran. E. Divisi keuangan. Jawabannya adalah C. Divisi produksi. Kita lihat pembahasannya. Divisi produksi seringkali memerlukan koordinasi dengan penata layanan operasional untuk memastikan kelancaran proses produksi dan ketersediaan sumber daya yang tepat waktu serta pengelolaan rantai pasokan. Next. Soal nomor 4. Ketika terjadi masalah teknis dalam operasional layanan, langkah pertama yang harus diambil oleh penata layanan operasional adalah A. Mengabaikan masalah jika tidak berdampak besar. B. Melaporkan masalah kepada pemimpin tertinggi. C. Mencari solusi sementara agar operasional tidak terhenti. D. Menghentikan seluruh kegiatan operasional. E. Menghubungi pelanggan untuk meminta maaf. Jawabannya adalah C. Mencari solusi sementara agar operasional tidak terhenti. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama yang diambil haruslah mencari solusi sementara yang memungkinkan layanan tetap berjalan meskipun dalam kapasitas terbatas untuk meminimalkan dampak negatif pada operasional perusahaan. Next. Soal nomor 5. Seorang penata layanan operasional harus mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala. Manakah dari uraian berikut yang merupakan tujuan utama dari evaluasi tersebut? A. Menentukan bonus karyawan. B. Mengurangi beban kerja karyawan. C. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. D. Mempercepat waktu pelayanan. E. Menambah jumlah proyek. Jawabannya adalah C. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kita lihat pembahasannya. Tujuan utama evaluasi kinerja operasional adalah mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan agar proses layanan bisa lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan tujuan organisasi. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.